aku menemukan. Hamil anak miliarder tampan. Bab 032. Mungkin sedang memeriksakan hasil dari pekerjaannya, bisik salah satu dari mereka yang menuduh kalau Mika pergi ke dokter kandungan karena tengah memeriksakan kehamilan hasil dari menggoda laki-laki. Berhenti bergosip, teriak Dika pada mereka semua. Para karyawan wanita yang bergosip itu pun dengan cepat menutup mulut mereka dan segera membubarkan diri. Sedangkan Mika hanya diam dan mencoba terbiasa. Dia teringat kala dulu pernah mengatai Kayla lebih parah dari itu ketika Kayla masih mengandung Gavin. Aku memang pantas mendapatkan hinaan itu, batin Mika. Setelah mereka berdua telah berada di meja kerja masing-masing, Mika ingin memesankan makanan untuk suaminya karena tadi pagi Dika tidak sempat menghabiskan sarapannya, ditambah lagi semalam suaminya itu juga tidak makan. Tentu saja Mika menjadi khawatir, jika nanti Dika sakit karena tidak makan itu pastilah karena dia. Baru saja selesai membuat pesanan makanan melalui aplikasi online, ponsel Mika berdering. Ada panggilan masuk dan tertera nama Papa di sana yang artinya itu adalah panggilan dari Reza, Papa dari Mika. Mika memilih menjawabnya setelah berpikir sejenak. Halo, Pak. Sayang, bagaimana kabarmu? Papa dengar kalau kamu sedang mengandung sekarang. Apa benar begitu? Pertanyaan dari Reza itu membuat Mika mengerutkan alisnya. Dari mana Papa tahu? Terdengar kekeh dari Reza. Papa tahu kamu pasti akan melakukan yang terbaik untuk kita, sayang. 70. Apa maksud Papa? Kalau kamu tengah mengandung, itu artinya pernikahanmu dengan Dika sudah disahkan, bukan? Papa senang mengetahuinya. Mika tidak mengerti ucapan Papa, sahut Mika agak malas. Mika, tinggal satu langkah lagi. Kamu gugat cerai suamimu itu lalu rebut kembali perusahaan Papa. Mendengar itu Mika kesal sampai menahan napasnya. Pak, itu tidak akan terjadi. Reza malah tertawa. Sayang dengar, mereka membuatmu masuk penjara atas apa yang tidak kamu lakukan. Kemudian mereka memaksa Papa menyerahkan perusahaan Papa agar mereka membebaskanmu. Padahal Papa sama sekali tidak punya masalah dengan mereka sebelumnya. Kamu harusnya sadar siapa penjahatnya sekarang. Kata-kata Reza itu sedikit membuat Mika membenarkan. Ia menelan ludahnya ketika berpikir mungkin Hansel dan Dika memang sudah keterlaluan padanya. Dan lagi, pernikahan mereka pun masih dirahasiakan. Ditambah masalah baru dari Priska, mungkin saja suatu saat Dika dan juga Priska bisa memilih untuk bersama lalu membuangnya begitu saja. Nanti Mika hubungi lagi, Pak. Ucap Mika lalu mengakhiri teleponnya. 71. Teror dari Reza. Mika sedang merasa pusing saat ini karena memikirkan banyak hal. Dia sedang memijit kedua pelipisnya sambil memejamkan mata ketika terdengar seseorang menyebut namanya. Permisi, Mbak Mika, ini ada paket dari kurir. Ternyata itu adalah security yang mengantarkan pesanan makanan untuk Mika. Terima kasih, Pak, ucap Mika. Setelah memeriksa isi boxnya sudah sesuai dengan pesanan, Mika segera bangkit dan mulai mengetuk pintu ruangan Dika. Meskipun itu adalah ruangan suaminya, namun Mika harus mengikuti aturan sebagai seorang sekretaris di sana. Masuk. Suara seruan dari Dika terdengar, Mika pun membuka pintu. Saat itu, Dika menatap wajah istrinya yang enggan melihat ke arahnya. Kenapa harus ketuk pintu? Aku kira orang lain. Kamu tinggal masuk saja, sayang. Ucap Dika. Di sini kan aku sekretaris kamu, nanti kalau aku masuk sembarangan dan ilihat karyawan lain bakal jadi bahan gosip lagi, sahut Mika. Dia lalu membuka box berisi makanan itu. Ini aku pesankan sarapan untukmu, tadi pagi kamu kan belum sempat makan. Dika tersenyum, ternyata meskipun sedang marah istrinya tetap perhatian padanya. Terima kasih sayang, temani aku makan ya, rayunya. Mika menghela napas, dia memang sedang marah namun hatinya sudah menjadi milik suaminya. Jangan panggil aku sayang. Kenapa? Akhirnya Mika pun menatap mata Dika. Kata sayang itu hanya untuk orang yang kita sayangi. Dika terkekeh. Aku memang menyayangimu,
Aku cinta kamu, Mika. Dada Mika bergemuruh, dia ingin tersipu namun rasa marah masih mendominasi. Ini makanlah, aku masih banyak pekerjaan. Kita ada rapat 1 jam lagi. Mika segera keluar dari sana agar hatinya tidak mudah luluh. Meskipun baru 2 bulan tinggal satu atap dengan Mika, namun sedikit banyak Dika sudah mengenal sifat istrinya itu. Dia itu sosok wanita yang gampang marah namun juga gampang berbaikan. Dengan perasaan senang karena mendapat perhatian, Dika mulai memakan sarapannya yang terlambat itu. Teriakan histeris dari si kecil Lily terdengar, apalagi penyebabnya kalau bukan karena tingkah usil dari kakak sulungnya, Gavin. 72. Para pengasuh gelagapan saling bantu untuk menenangkan putri satu-satunya dari tuan muda mereka, namun pada akhirnya mereka semua pun menyerah. Tuan muda Gavin, jangan mengganggu nona muda Lily lagi. Ya, kasihan adiknya. Bibi Gina berusaha menasihati Gavin yang sangat senang membuat adik perempuannya itu menangis. Li, nanis, sahut Gavin. Gina menganggukkan kepalanya. Benar tuan muda, nona Lily menangis karena dilempar bola. Kepalanya jadi sakit. Gina selalu menasihati Gavin dengan lemah lembut. Mana berani meninggikan sedikit saja suaranya, bisa-bisa dia ditendang dari sana oleh Hansel. Gavin yang sudah mulai mengerti pun lalu mendekati Lily yang masih menangis. Dia elus kepala sang adik, berniat untuk membuatnya diam. Namun usahanya sia-sia saja, karena jika adiknya itu menangis, maka hanya Kayla lah yang menjadi obatnya. Sedangkan Gavin yang selalu menjadi penyebabnya. Ina yang menjadi pengasuh Lily pun segera menelepon ke kamar Kayla namun tidak diangkat. Lalu dia mencoba untuk menelepon ke ruangan kerja Hansel. Sebenarnya ia sangat takut untuk menelepon ke sana karena takut mendengar suara Hansel yang galak. Namun, karena sudah mendesak mau tak mau, harus mau. Maaf mengganggu, Nona. Ucap Ina merasa lega karena Kayla lah yang menerima teleponnya. Belum selesai Ina mengucapkan maksudnya menelepon, Kayla sudah tahu duluan karena mendengar suara tangisan dari putrinya yang sangat kencang. Lily menangis. Tanya Kayla. Benar Nona, maafkan saya, Ina takut karena dia sangat sulit menenangkan Lily kecuali ibunya sendiri. Baiklah, aku ke sana sekarang. Kayla pun menutup teleponnya. Saat itu, Kayla sedang berada di ruang kerja Hansel bersama dengan suaminya karena harus mulai belajar menjalankan perusahaannya yang berada di Jepang. Aku ke kamar Lily dulu, Kak. Dia menangis lagi, pamit Kayla. Hansel masih fokus pada berkas di atas meja kerjanya namun tetap menjawab, perintahkan Gina untuk membawa Gavin kemari, agar tidak mengganggu adik-adiknya. Karena dia sangat paham jika Lily menangis dan susah untuk ditenangkan itu pasti karena ulah Gavin. Lily itu sangat mudah sakit hati jika sedang diusili oleh kakaknya, maka jika sudah menangis akan sangat sulit untuk ditenangkan. Kayla bergegas menuju kamar ketiga anak kembarnya yang semuanya berada dalam satu lantai dengan ruang kerja Hansel. Berjalan dari ruang kerja menuju kamar anaknya saja sudah seperti jogging saking jauhnya. Sebenarnya mereka itu tidak perlu berolahraga ke tempat gym lagi karena hanya cukup dengan mondar-mandir di dalam mansion saja kaki sudah sangat pegal. 73. Setelah membuka pintu kamar anaknya, Kayla disambut dengan teriakan kencang dari Lily. Air mata anak gadisnya itu sudah seperti air terjun yang tak hentinya mengalir. Ina masih setia berdiri menggendong Lily. Sini, sayangnya Mama. Kayla lalu menyambut Lily dari pengasuhnya. Seketika Lily langsung terdiam namun masih sesenggukan. Ciuman gemas Kayla labuhkan di kedua pipi gembul putrinya itu. Bersyukur lengan kanan Kayla sekarang sudah benar-benar tidak sakit lagi. Terakhir kali melakukan ronsen, tulang-tulangnya sudah tampak kembali ke bentuk normal. Setelah putrinya menjadi tenang barulah Kayla mengedarkan pandangannya, menatap ke semua anak-anak laki-lakinya. Justin dan Ares yang cuek saja ketika adiknya menangis itu tampak santai bermain mainan Lego berdua. Dan si kakak sulung yang selalu menjadi biang kerok itu sedang berdiri tak jauh dari Kayla karena tadinya sudah berusaha juga untuk membantu menenangkan adiknya. Meskipun gagal,
Kayla tersenyum menatap putra pertamanya yang sedang diam menatapnya juga. "Gavin, sini sayang." Gavin pun bergerak maju mendekati sang mama. Kayla mengusap-usap kepala sang sulung. "Gavin harusnya sayang dong sama Lily, tidak boleh dilempar mainan, kalau jadi kakak harus love you juga sama adiknya." Suara Kayla begitu lembut menasihati putra nakalnya itu. Gavin yang bertubuh kecil hanya diam mendongakkan kepalanya menatap mata sang mama. Satu tangan Kayla tak berhenti mengusap kepala putranya itu. "Gavin sayang sama Lily?" tanya Kayla. Gavin pun mengangguk lucu hingga membuat Kayla terkekeh. "Kalau sayang Lily, harus bilang apa?" "Up you." "Ih!" teriak Gavin yang suaranya bahkan sudah terdengar besar itu seolah mengungkapkan rasa sayangnya pada sang adik padahal mereka berdua sama-sama belum mengerti dengan itu semua. Semua pengasuh ikut tertawa melihat tingkah Gavin, kadang nakal kadang menggemaskan. Gina lah yang sangat sering dibuat susah ketika harus menangani tingkah random dari Gavin. Namun, karena Gina telah mengasuhnya sejak masih berusia 3 bulan, tentu dia juga sudah terbiasa dengan sifat tuan mudanya yang satu itu. "Bibi, tolong bawa Gavin ke ruang kerja suamiku, ya." Gina segera membawa Gavin menemui sang papa di sana. Lalu Kayla pun memulai kegiatan rutinnya untuk memberi ASI eksklusif pada Lily dan juga kedua kakak kembarnya. Ponsel Mika tak hentinya bergetar namun diabaikan saja ketika melihat nama papa yang terpampang di it pemanggil. Dia, Dika dan Rizky sedang melakukan rapat dengan banyak investor hari itu, dan hanya melakukan jeda ketika waktu. 74. Makan siang saja. Melihat wajah istrinya yang tampak lelah membuat Dika tak tega jika membiarkan Mika harus terus mengikuti rapat. Dia pun berbisik di telinga Mika yang posisi duduknya bersebelahan dengannya. "Keluarlah dan istirahat di dalam kamar. Aku tidak ingin kamu dan anakku kenapa-napa jika terus saja bekerja." Rizky yang berada di seberang meja mereka hanya menatap saja karena dia sendiri belum mengetahui perihal pernikahan antara sang presidir dan sekretarisnya itu. Mika sendiri memang merasakan dirinya sangat lelah setelah selama hampir 5 jam melakukan rapat bersama di sana. Ucapan Dika ada benarnya juga, dia harus istirahat dan sekarang dia juga sudah sedikit merasa mual. Mika melirik sebentar ke arah Dika. "Baiklah," ucapnya lalu segera berdiri dan pergi meninggalkan ruangan. Kemudian dia masuk ke dalam kamar yang ada di dalam ruangan presidir itu. Ranjang menjadi pilihannya untuk merebahkan tubuhnya. Dia lepaskan sepasang sepatu heelsnya lalu segera berbaring di sana. Beberapa kali dia menghela napas untuk meredakan rasa mual yang muncul sejak tadi. Setelah beberapa saat rasa kantuk pun menyerang. Namun belum sempat matanya terpejam, lagi-lagi ponselnya bergetar membuat rasa kantuknya menghilang. Ponsel dengan logo buah yang digigit itu segera dia gapai. Muncul beberapa panggilan tak terjawab dan juga pesan singkat dari Reza. Mika memilih untuk membuka pesannya saja, dia masih malas untuk berbicara dengan ayahnya. Karena setiap kali berbicara maka pembahasannya selalu itu-itu saja, apalagi kalau bukan mengenai perusahaan milik Reza yang sangat ingin dia miliki kembali. "Mika, angkat telepon papa. Apakah kamu sedang sibuk? Sebelum kamu benar-benar melahirkan, sebaiknya kamu segera pikirkan ucapan papa. Jika anak kamu nanti sudah lahir maka akan sangat sulit untuk bercerai dengannya, dia pasti akan menggunakan anakmu untuk menolak gugatanmu kelak." Semua itu adalah pesan singkat yang diterima Mika dari ayahnya. Apa dia benar-benar sudah gila, rela membuatku bercerai hanya demi perusahaan, gumam Mika kesal. Dia masih tak berniat untuk merespon pesan itu, yang dia lakukan adalah berbaring sambil mengelus perutnya yang masih rata hingga dia pun ketiduran. Ketika terbangun lagi, saat itu jam sudah menunjukkan angka 4 sore ketika Mika melirik arloji di pergelangan tangan kirinya. Apa rapatnya belum selesai? 75. Sedikit melakukan peregangan tubuh, dia pun bangun dari baringnya. Saat merembuka ponselnya, dia kembali mendapati pesan singkat dari Reza. Sedikit menggelengkan kepala karena usaha keras dari ayahnya itu tak ada hentinya, dia pun membuka pesan itu.
Papa mengerti kalau kamu merasa kalau Papa sedikit memaksa, tetapi kamu juga sudah dewasa dan Papa yakin kalau kamu sangat setuju dengan keinginan Papa ini. Ayolah Mika, bantu Papa mendapatkan kembali perusahaan Papa. Datanglah ke rumah Papa jika suamimu sudah tak menyukaimu, kami akan menerimamu. Sebuah pesan lokasi dikirimkan oleh Reza. Mika memijit kedua alisnya, kepalanya masih terasa pening apalagi ditambah harus memikirkan tentang keinginan ayahnya. Semua ini karena aku sehingga Papa harus kehilangan perusahaannya. Dia menghela napas seperti sangat lelah dengan rasa bersalah itu. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Mika sepertinya harus membuat rencana agar dia bisa mendapatkan kembali perusahaan ayahnya, agar Reza berhenti menuntutnya untuk membalas budi atas pengorbanan Reza padanya. Suara pintu terbuka di ruang kerja itu menyadarkan Mika dari lamunannya. Segera dia menurunkan kedua kakinya dan kembali mengenakan sepatu heelsnya. Ceklek. Pintu kamarnya pun terbuka oleh Dika saat Mika sudah berdiri dan hendak keluar kamar. "Apa kamu tidak beristirahat?" tanya Dika. Mika tersenyum, biar bagaimanapun Dika sangat baik padanya. "Aku sempat tertidur, apa rapatnya sudah selesai?" "Sudah baru saja, apa kamu mau pulang saja? Tadi makan siangmu sangat sedikit." "Ya, aku sedikit mual. Tapi aku baik-baik saja. Sebaiknya kita pulang saja ya," ajak Dika. Mika terdiam sejenak, dia sedang punya rencana saat ini. Soal itu aku ingin pulang ke rumah Papa dan menginap di sana." Dika mengernyit. "Apa? Kenapa? Papa mengetahui kehamilanku, dia hanya ingin aku menginap di sana. Lagi pula hanya malam ini, berhubung besok juga hari Minggu kita sedang libur bekerja, bukan?" "Benar hanya semalam saja." Dika tampak menelisik karena tak percaya. 76. Namun Mika mengangguk cepat. "Ya, hanya malam ini saja." "Apa Reza mengancammu?" "Tidak, aku ini putrinya, Papa tidak mungkin begitu." Dika menyadari kalau istrinya masih marah padanya karena Priska. "Apa karena kamu masih marah padaku? Aku dan Priska tak pernah ada hubungan apapun kalau kamu mau tahu." Mendengar itu Mika menghela napasnya, jujur dia masih marah karena mereka berdua. "Jika kamu masih mempunyai masalah yang belum terselesaikan dengan wanita itu, segeralah selesaikan. Aku pun tidak akan memaksamu untuk memilihku." Dika semakin bingung saja. "Kenapa kamu berbicara begitu? Mana Mika yang selalu berusaha mendapatkan keinginannya?" Mika tersenyum getir. "Tak semuanya yang aku inginkan bisa kuraih, kan? Kalau boleh, aku akan pergi sekarang." Mika pun keluar melewati Dika dan sedikit menubruk bahu suaminya itu. "Biar aku antar," seru Dika yang mengekori istrinya itu. Mika pun menghentikan langkahnya. "Tidak usah, aku sudah pesan taksi online. Lagi pula jadwal kamu masih ada sampai jam 8 malam ini." Memang benar Dika ingin lembur menyelesaikan hasil rapatnya hari ini tadi, karena besok hari Minggu dan dia ingin benar-benar bisa beristirahat di apartemen. Melihat suaminya hanya diam, Mika pun keluar dari sana. Setelah membersihkan meja kerjanya dia pun mengambil tas kerjanya dan mengaitkannya di bahu kirinya. Semua itu diperhatikan oleh Dika. "Aku pergi," ucap Mika lalu mulai melangkahkan kakinya. Namun, Dika segera menarik satu lengan Mika membuat istrinya itu berbalik menghadapnya lalu memeluknya erat seolah menyalurkan rasa sayang padanya. Namun Mika malah mendorong tubuh Dika. "Lepas, nanti ada yang lihat," bisiknya sambil menengok ke kiri dan kanan. Setelah berhasil lepas dari pelukan suaminya, Mika pun benar-benar pergi dengan tujuan ke rumah ayahnya yang tinggal bersama istri barunya. 77. Keluarga Reza. Sudah 30 menit sejak kepergian istrinya tadi namun Dika masih saja berdiri mondar-mandir sambil menggigiti kuku jarinya. Dia takut kalau istrinya tak mau kembali pulang lagi. Tok, tok, suara ketukan pintu mengagetkannya dari lamunan. "Masuk," serunya jadi sedikit kesal. Rizky masuk membawa beberapa berkas di dalam map. "Tuan, ini sudah saya kerjakan urutan laporan dari hasil rapat hari ini."
Dika tak menyahut namun dia malah memperhatikan Rizky seperti sedang memikirkan sesuatu. Rizky yang di atap pun jadi sedikit tegang. "Tuan," tegurnya. Barulah Dika menyadari kalau sikapnya itu bisa saja membuat Rizky salah paham, takut kalau dia sampai dikira penyuka sesama jenis. Aku ingin kamu lembur malam ini untuk menggantikanku," perintah Dika. Rizky sedikit lega, ternyata hanya diminta lembur, dia kira ada apa. Dia sedikit curiga juga tadi. "Baik tuan, tapi saya belum mengerti bagaimana cara kerjanya. Kamu urutkan saja perusahaan mana yang terlebih dahulu mengajukan proposal dan juga utamakan perusahaan yang sudah terkontrak lebih dulu dengan kita. Bonusmu akan langsung aku transfer begitu pekerjaanmu selesai," ucap Dika buru-buru mengemas barang-barang kerjanya. Memangnya tuan mau kemana sehingga terburu-buru begitu? Berani sekali Rizky bertanya. Dika langsung memberikan tatapan tajamnya. "Aku mau menjemput istriku," serunya dan segera melangkah keluar ruangan. Rizky mengelus dadanya. "Wah, ternyata Tuan Dika sudah punya istri ya. Bagaimana aku bisa tidak tahu? Aku pikir dia agak belok." Dia tertawa sendirian memikirkan itu semua, namun kemudian dia sadar kalau pekerjaan sudah menantinya hingga malam nanti. Taksi online yang membawa Mika telah tiba di titik lokasi yang dikirim oleh Reza. Mika berdiri sejenak menatap pada bangunan rumah berlantai 2 yang didominasi warna putih dengan pilar-pilar yang terlihat mewah. "Ternyata rumah papa bersama istrinya ini jauh lebih besar dari rumahku bersama mama," gumamnya. Mika tiba di sana sekitar pukul 5:30 sore sehingga matahari sudah mulai terbenam. Security yang menjaga gerbang segera membukakan gerbang itu untuk Mika, karena sebelumnya sudah diberitahu oleh Reza bahwa putrinya akan berkunjung ke sana. Bel pintu menjadi pilihan utama yang Mika tuju, tak menunggu lama seorang pelayan membuka pintu dari dalam rumah itu. 78. Mika sempat terdiam sejenak sebelum melangkah masuk ke dalam, dia menunggu ayahnya akan ada di sana menyambutnya. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. "Silakan masuk Nona Mika, Tuan Reza masih ada di kamarnya," ujar seorang pelayan wanita itu dengan sopan. Mika pun memilih melangkah masuk saja ketimbang menunggu sambutan dari orang yang tak berniat menyambutnya. "Mika, apa itu kamu?" Suara seruan yang nyaring itu mengagetkan Mika sehingga kepalanya menoleh dengan cepat ke arah suara. Seorang wanita yang hampir seusia dengan mendiang ibunya mengenakan baju terusan semata kaki model kaftan berwarna gold dan gaya rambut hitamnya yang panjang sengaja dibuat curly. Wanita itu terlihat bergerak ke arahnya sambil merentangkan kedua tangannya lalu berhenti di hadapan Mika. Melihat itu Mika tak ingin memberikan respon apapun sehingga wanita itu pun memeluk Mika yang kaku tak bergerak. "Aku adalah Agnes, istrinya papamu. Yang artinya aku juga adalah mamamu, sayang." Agnes mengurai pelukan hangatnya yang dinilai Mika tak hangat sama sekali. Lebih ke memaksa. "Di mana papa?" Mika bertanya sedikit ragu. Agnes masih tersenyum hangat padanya. "Oh, dia ada di atas, nanti akan turun saat makan malam. Apa kamu mau beristirahat dahulu? Mama akan mengantarkanmu." "Mama," batin Mika. Kenapa wanita itu terlihat seperti sangat memaksa? Mika saja masih belum bersedia menerimanya apalagi harus memanggilnya dengan sebutan, Mama. Agnes dengan langkah anggunnya membawa Mika bersamanya menuju tangga dan mereka berdua segera naik ke lantai 2. Dari sana Agnes berbelok ke sebelah kiri dan itu diikuti oleh Mika. Setelah melewati 2 kamar besar yang saling berhadapan akhirnya Agnes berhenti di kamar sebelahnya. "Ini adalah kamarmu, ayo masuk." Pintu pun segera Agnes buka. Mika mengekori dari belakang ketika Agnes masuk duluan ke dalam sana. Mata Mika langsung menjelajah ke sekeliling ruangan, dekorasi mewah dengan perpaduan warna dinding yang terlihat mahal. "Kamar ini bahkan jauh lebih besar dari kamarku." Lamunan Mika buyar dengan suara Agnes. "Apa kamu membawa pakaian?" tanyanya. Mika mengangkat kedua tangannya hingga ke depan dadanya, yang hanya memegang satu buah tas kerja di tangan sebelah kirinya. "Aku hanya membawa ini," sahutnya santai.
Namun lagi, Agnes tersenyum hangat. Oh tidak apa-apa, ada pakaian baru di sini yang belum pernah dipakai siapapun, sengaja disimpan di sini jika ada keluarga yang datang menginap, sehingga mereka bisa mengambilnya. Agnes berbicara sambil tangannya bergerak membuka lemari pakaian besar yang menempel pada dinding. 79. Tampaklah beberapa potong gaun dengan model yang berbeda tergantung rapi di dalam sana juga masih berbungkus plastik transparan. Mika melihatnya. Baiklah, kamu mandilah dulu. Nanti turun ke bawah saat makan malam, kami semua akan menunggu di sana. Mika hanya mengangguk, kemudian Agnes yang masih menjaga senyumnya itu kembali mendekati Mika lalu memegang kedua lengan Mika. Mama dengar kamu sedang hamil ya, sebaiknya hati-hati saat sedang berada di dalam kamar mandi. Jangan sampai terpeleset. Setelah memberikan nasihat baik itu Agnes pun keluar dari sana. Seketika kedua mata Mika pun memanas, perhatian kecil seperti itu harusnya diucapkan oleh mendiang ibunya. Tidak akan ada yang menggantikan mama untuk Mika. Air mata Mika menetes kala mengenang sang ibu. Dika yang sudah mengetahui di mana alamat yang dituju oleh istrinya melalui orang suruhannya itu kini telah berada di seberang jalan dari rumah Reza. Matanya awas memindai keseluruhan bangunan itu, namun sayang tak jua melihat keberadaan sang istri. Dia baru tiba di sana selang 20 menit saat Mika sudah masuk ke dalam rumah mewah itu. Ponsel menjadi pilihannya untuk bertanya pada istrinya tentang keberadaannya. Padahal orang suruhannya tadi sudah bilang kalau Mika telah masuk ke dalam sana. Sayang, apa kamu sudah tiba? Dika hanya mengirim pesan singkat karena sengaja tak ingin menelepon, takut kalau istrinya akan menolak. 5 menit menunggu sudah membuatnya sangat kepanasan di dalam mobilnya itu padahal pendingin udara sudah berada di suhu paling rendah. Bip, suara yang ditunggu-tunggu pun terdengar. Segera dia klik notifikasi pesan yang dia beri nama istriku. Aku sudah tiba di sini, baru saja. Balasan pesan dari Mika. Apa kamu pulang ke rumahmu? Sengaja Dika bertanya, berharap istrinya akan jujur padanya. Dan ternyata Mika memang sejak awal selalu menjawab jujur jika Dika bertanya, bahkan tentang masa lalunya sekalipun. Tidak, aku di rumah papa. Dika tersenyum karena mendapatkan jawaban yang dia mau, dia masih berpikir ingin bertanya apalagi namun satu pesan dari Mika masuk lagi di ponselnya. Kamu mau menu makan malam apa untuk nanti? Biar aku pesankan lewat aplikasi online. Lagi, Dika tersenyum. Mika selalu perhatian mengenai dirinya. Kamu pilihkan saja, aku akan makan apa saja. Kamu juga jangan lupa makan di sana. Cepatlah pulang. 80. Rentetan perhatian dari Dika itu hanya dijawab dengan satu kata oleh Mika. Baiklah. Meski begitu, laki-laki yang baru saja mengenal cinta itu tetap merasakan hangat di hatinya. Sejak remaja dia yang sangat dekat dengan Hansel, tak pernah berniat untuk berpacaran barang sekali saja. Karena dia hanya sibuk menyelidiki setiap wanita yang berusaha mendekati Hansel, dan apa yang dia temukan adalah semua wanita-wanita itu tak ada yang tulus pada sahabatnya itu. Itulah yang membuat seorang Dika tak berniat menjalin kasih bahkan dia selalu terkesan merendahkan setiap wanita yang dia temui. Begitupun pada Mika ketika dahulu istrinya itu masih gencar mendekati Hansel, hampir setiap hari dia mengikuti pergerakan dari Mika sehingga tak ada yang dia tak tahu tentang pergaulan Mika bahkan kegemaran Mika untuk pergi ke bar pun dia ikuti. Namun satu yang baru dia ketahui adalah bahwa Mika sangat menjaga kesuciannya sendiri, dan dialah orang pertama yang mendapatkannya. Awasi terus istriku dan laporkan segera padaku jika kau melihat dia keluar dari rumah itu, ucap Dika pada orang suruhannya pada panggilan telepon. Lalu setelahnya dia menelepon Rizky yang tadinya sudah dia tugaskan untuk menggantikan irinya lembur di kantor. Selamat malam, Tuan. Rizky, jika ada kiriman makanan untukku segera perintahkan security untuk mengantarkannya ke mansion. Ingat jangan malah kau makan atau kau aku pecat. Siap, Tuan. Sahut Rizky dengan sigap. Setelahnya Dika pun memutuskan untuk pergi ke mansion saja dan menginap di sana. Uncel.
teriak Gavin ketika melihat sosok Dika masuk ke dalam ruang makan. Dia tiba di mansion pada pukul 7 malam. "Hai, jagoan." Dika segera menggendong keponakan nakalnya itu lalu dia duduk dan memangkunya. "Boleh aku menyuapinya?" tanya Dika pada Kayla yang sejak tadi sedang menyuapi putranya. "Baiklah, ini sekalian belajar jika nanti sudah punya anak." Kayla tertawa kecil sambil menyerahkan sendok makan milik Gavin pada Dika. Sedangkan Hansel cuek saja sambil menikmati makan malamnya. "Di mana Mika?" tanya Kayla, karena sejak tadi tak juga melihat sosok Mika masuk ke sana bersama Dika. Sambil mulai menyuapi Gavin, Dika pun menjawab, "Dia sedang menginap di rumah Reza." Ucapan Dika yang menyebut nama Reza itu berhasil menarik perhatian Hansel sehingga dia melirik ke arah Dika di sela makannya. "Siapa Reza?" tanya Kayla yang belum mengetahui siapa nama orang tua dari Mika. Namun bukan Dika yang menjawab pertanyaan Kayla melainkan Hansel. "Tuh mertuanya, sayang." 81. Kayla terdiam, dia mencurigai kalau dua orang itu sedang bertengkar sehingga Mika kabur ke rumah ayahnya. "Itu pasti karena kamu kan sehingga Mika pergi ke rumah orang tuanya," tuduh Kayla pada Dika. Dika yang merasa dituduh pun segera menepisnya. "Dia hanya rindu pada papanya saja, tidak ada hubungannya denganku," sahutnya dengan cepat. "Kenapa sangat tiba-tiba sekali?" gumam Kayla yang masih dengan pemikirannya. "Kenapa kamu tidak makan?" Hansel bertanya pada Dika. "Tidak, aku menunggu kiriman makanan dari istriku." Dika sengaja tersenyum pada Kayla seolah menunjukkan padanya bahwa dia dan Mika memang tidak sedang bertengkar. Tak ada yang mengetuk pintu kamarnya ketika Mika menunggu waktu makan malam. Biasanya dulu saat masih tinggal di rumahnya bersama mendiang ibunya, akan ada pelayan yang mengingatkan ketika waktu makan telah tiba. Dan itu adalah aturan dari Reza. "Apa aturan di sini berbeda?" tanyanya. Mika pun memilih untuk keluar dan menelusuri sendiri arah menuju ke ruang makan. Biasanya ruang makan itu ada di lantai dasar maka dia memutuskan untuk menuruni tangga saja. Ketika dia sudah berada di lantai dasar, Mika melihat beberapa pelayan yang datang dari arah belakang sana, mungkin saja di sana dapurnya. Karena malas bertanya dia langsung saja mengarah ke sana, dan ternyata tebakannya memang benar, tata letak di rumah itu hampir mirip dengan rumahnya. Ada 3 orang yang sedang duduk di kursi meja makan ketika Mika masuk ke sana. "Oh Mika, Mama hampir saja lupa. Ayo sini kita makan malam," sapa Agnes. "Bagaimana mungkin dia bisa lupa?" batin Mika. Reza juga tampak berada di sana dan dia segera tersenyum pada anak tunggalnya itu. "Kemarilah sayang, anggap rumah sendiri," ucap Reza. Mika hanya mengangguk lalu segera memilih satu kursi di samping Agnes, dia pun menatap satu orang lagi yang berada di sana. "Kamu Nadia, kan?" Mika sedikit terkejut ketika mendapati salah satu karyawan di tempat dia bekerja sedang berada di sana. Namun berbeda dengan reaksi Mika, Nadia malah tersenyum miring menatapnya tanpa berniat untuk menyapa. Melihat itu Agnes pun segera bersuara. "Oh, kalian sudah saling kenal. Mika, Nadia adalah keponakan Mama. Dia sudah sangat lama tinggal di sini." 82. Mika hanya diam menoleh pada Agnes yang masih terlihat bersemangat padanya. "Duduklah Mika, kita akan makan sekarang," tegur Reza, karena Mika hanya berdiri saja. Segera Mika duduk, menatap menu makanan di sana perutnya yang berisi janin itu pun langsung minta diisi. "Kenapa makanmu hanya sedikit saja?" tegur Agnes yang melihat piring Mika itu hanya berisi sedikit lauk tanpa nasi. "Lia, aku masih mual karena sedang hamil." Sebenarnya Mika masih memikirkan tentang keberadaan Nadia di sana. Apakah Nadia sudah mengenalnya sejak lama? Dia harus cari tahu. Sepertinya di rumah ini terlalu banyak misteri baginya. "Oh ya, Mama lupa kalau kamu sedang mengandung. Tidak apa-apa, makan sedikit, yang terpenting perut kamu tidak kosong." Sejak tadi hanya Agnes yang berceloteh sedangkan Reza dan Nadia hanya diam saja menikmati makan malam mereka. Setelah selesai dengan makan malam,
mereka saling berdiri satu persatu untuk meninggalkan meja makan. "Mika, ikut papa sebentar. Ada yang ingin papa bicarakan denganmu," ucap Reza. Mika segera mengangguk. Dia pun sama, ada banyak yang ingin dia pertanyakan tentang keluarga Reza di rumah ini. Ruang kerja menjadi pilihan Reza untuk mengajak Mika berbicara berdua yang tentu saja sudah Mika ketahui apa yang akan dibicarakan oleh ayahnya itu. Pasti tentang perusahaannya. 83. Mika vs keluarga Reza. Mika dan juga ayahnya telah berada di dalam ruang kerja Reza hanya berdua saja. Mika pun memilih untuk duduk di kursi depan meja kerja Reza sedangkan Reza duduk di kursi kerja miliknya. "Sebelumnya papa harus mengatakan kalau papa merasa sangat senang kalau ternyata kamu memilih untuk memihak papa," ucap Reza. "Memihak dalam hal apa, Pak?" Mika sengaja bertanya. Reza menggerakkan kedua bahunya lalu bersandar dengan kedua jari tangan yang ditautkan. "Apalagi kalau bukan membantu papa untuk merebut kembali perusahaan milik papa itu, kan?" sahut Reza dengan tenang. Lah yakin putrinya itu akan lebih memihaknya karena Reza selalu memberikan kehidupan mewah padanya sejak dia lahir ke dunia ini. Mika tidak akan bercerai kalau itu yang papa inginkan. Mika pun tak kalah tenangnya. Kening Reza langsung berkerut, tampak kilatan emosi di wajahnya namun dia tahan. "Apa maksudmu itu? Jangan permainkan papa." Tentu saja Mika tidak akan membiarkan anak Mika kelak lahir dan besar tanpa seorang ayah. Seperti Mika dahulu ketika masih kecil. "Papa ingat, kan?" Reza pun terkekeh. "Lupakan masa lalu Mika, itu adalah proses yang mendewasakan kita. Papa selalu memberikan yang terbaik untukmu dan kamu tahu itu." Mika menganggukkan kepala membenarkan. Kemewahan memang dia rasakan namun tidak dengan kasih sayang. Kalau perusahaan itu yang papa inginkan akan Mika dapatkan dengan perjuangan yang Mika bisa. Tetapi tidak dengan bercerai, dan papa tahu kan Dika sama seperti Hansel. Dia bukanlah orang yang mudah. Mika berucap tanpa takut sama sekali. Kayak ini Reza mendengus dan langsung emosi. "Kamu jangan mengira bisa mempemainkan papa. Kalau kamu tahu Dika bukanlah orang yang mudah, lalu bagaimana cara kamu agar bisa merebut kembali milik papa itu dengan tanpa bercerai, Mika?" Lah menggebrak meja di hadapan Mika. Sejak tadi dia hanya berbasa-basi dengan bersikap akrab. Mika kaget namun hanya bereaksi dengan mengedipkan kedua matanya sekali. Dia tahu siapa yang dia hadapi saat itu. Sejak kecil dia sudah terbiasa melihat Reza selalu membentak mendiang ibunya hampir setiap kali mereka berbicara. Dan ibunya hanya akan menangis lalu meminta maaf meskipun dia tidak salah, namun Mika tidak seperti itu. Mika tidak akan memilih lemah pada seorang laki-laki yang hanya berani menindas seorang wanita. Mika akan mendapatkannya dengan tanpa bercerai, dan itu sudah Mika katakan, "Pak." Jawabnya tanpa ragu. "Cih. Kamu berani berkata seperti itu karena kamu mencintai laki-laki itu, kan? Kamu sudah dibutakan oleh cinta, Mika." 84. Mika malah tersenyum. Dika memberikan banyak warna dalam kehidupan Mika dan juga pelajaran berharga tentang menghargai orang lain yang menyayangi kita, dan itu tidak akan pernah Mika sia-siakan. "Dan ya, Mika mencintai suami Mika, Pak," sambungnya. "Bodoh kamu, Mika," maki Reza pada putrinya sendiri. Mika menggelengkan kepalanya. Setidaknya Mika tidak membohongi diri Mika sendiri, berkata cinta tapi karena terpaksa. Dia sengaja menyentil Reza. Dulu Reza pernah mengakui pada Mika bahwa dia dipaksa oleh keluarga besarnya untuk menikahi Agnes demi hubungan bisnis keluarga besar. Merasa disindir oleh putrinya sendiri, Reza kesal lalu menunjuk-nunjuk wajah Mika, ingin memaki namun tak mampu berucap apapun. Ucapan putrinya itu telah membuatnya kalah. Beri Mika waktu untuk mengurus itu semua, percayalah pada Mika. Tapi satu hal yang perlu Mika tekankan adalah papa jangan pernah mencampuri rumah tangga Mika. Ucapan Mika cukup tegas, Reza pun berpikir sejenak untuk bersedia menerima tawaran itu. Jangan kecewakan papa. Hanya itu yang bisa Reza ucapkan. Sekarang Mika ingin bertanya,
kenapa Nadia ada di sini? Akhirnya Mika menanyakan tentang Nadia yang telah membuatnya sangat penasaran. Mendengar pertanyaan itu, gelagat aneh sedikit terlihat oleh mata Mika pada Reza. Seperti yang Agnes bilang tadi, Nadia adalah keponakannya, jawab Reza. Mika diam, mencerna dan menghubungkan apa yang dia pikirkan. Jadi Nadia itu sudah mengenal Mika. Reza mengangguk. Sejak kapan, Pak? Desak Mika, dia semakin ingin tahu. Sudah sejak dia remaja, usia kalian berdua itu hampir sama. Dia sudah tinggal di sini menemani Agnes sejak masih sekolah dasar. Di mana orang tuanya? Mereka ada, sesekali kemari menjenguk Nadia. Mika mengerutkan kedua alisnya. Aneh sekali, punya orang tua kenapa tinggal dengan orang lain? Kamu kan tahu kalau Agnes tidak punya anak, jadi Nadia itu dia minta untuk tinggal di sini. Namun, Mika menyadari sesuatu. Tunggu, apa dia tahu tentang pernikahan Mika dan Dika? Ya, sahut Reza singkat. Mika terkejut. Apakah selama ini Nadia yang menjadi mata-mata papa di kantor Mika? Reza diam saja, masih berpikir baik-baik untuk menjawab itu. Namun Mika pun menjadi kesal karena yakin dugaannya benar. Dia sedikit menggelengkan kepalanya karena tak 85. Menyangka ayahnya memata-matainya selama ini. Jika Mika tidak datang ke sini, bisa saja seumur hidup Mika tidak akan tahu bagaimana papa menjalani kehidupan penuh kebohongan seperti ini. Apa maksudmu? Seru Reza. Putrinya ini makin lama kenapa makin berani padanya? Mika pun tak kalah berseru. Kenapa papa tidak tanya langsung saja bagaimana keadaan Mika alih-alih harus menggunakan mata-mata? Sebenarnya yang menjadi putri papa itu dia atau Mika? Dia langsung bangkit dari duduknya karena merasa emosi membuat perutnya terasa nyeri. Reza pun berusaha tenang dan tetap di posisi duduknya. Papa dan Agnes telah mengangkat dia menjadi anak adopsi. Sehingga Nadia juga adalah putri papa. Mika tertawa sumbang mendengarnya, anak kandung sendiri dipaksa melakukan keinginannya tetapi anak orang lain diberi kasih sayang berlimpah. Dunia ini sungguh lucu. Mika ingin istirahat, ucapnya sambil mengelus perutnya. Ketika dia melangkah ke arah pintu, Reza berseru. Papa tunggu janjimu untuk mengembalikan perusahaan papa. Dan janji harus ditepati. Mika hanya memejamkan kedua matanya lalu kembali membukanya seiring helaan napas yang berat. Begitu dia membuka pintu dengan cepat, ia menemukan dua orang wanita yang berdiri di sana tampak terkejut melihatnya keluar. Mika sedikit kaget melihat Agnes dan juga Nadia yang bertingkah seperti ketahuan mencuri. Oh, sedang menguping rupanya, batinnya. Namun Agnes segera mencairkan suasana canggung itu. Mika, Mama baru saja akan masuk, Mama ingin menemani Papa bekerja. Suara lembut ditambah senyuman manis itu membuat Mika muak. Silakan. Mika menggeser sedikit tubuhnya lalu Agnes pun segera masuk ke dalam. Lalu Mika menoleh pada Nadia yang juga menatapnya. Aku ingin bicara denganmu, ucap Mika. Bicara apa? Di sini bukan kantor. Nadia seperti malas meladeni ucapan Mika sehingga dia berniat untuk membalikkan tubuh ya untuk pergi. Aku tahu kalau kamu sudah mendengarnya. Ucapan Mika menghentikan pergerakan Nadia yang ingin pergi. Mendengar apa? Nadia pura-pura tidak mengerti dan Mika tahu itu. Mika mendengus menahan senyum kesalnya. Mendengar kalau aku sudah mengetahui tentang kamu yang memata-matai aku di kantor. Dan pasti kamu juga kan yang menyebarkan gosip kalau aku yang berusaha mendekati Dika. Merasa tertangkap basah Nadia pun melengos tak berani menatap mata Mika yang menajam. Bukankah kamu berteman dengan Kayla? Kayla tidak mungkin mau berteman dengan orang munafik seperti kamu, tanya Mika lagi. Apa maksud kamu? Kayla pun bukan orang yang baik, baru juga jadi istri CEO sudah tidak mau menyapaku lagi. Dan 86. Aku juga tidak butuh mempunyai teman seperti itu. Aku ini terlahir dari keluarga kaya, jauh berbeda dengan dirinya. Kini Nadia berani menatap balik Mika. Hahaha. Maksud kamu kaya karena dibiayai oleh papaku. Dia papaku dan bukan papamu.
Seru Mika yang terpancing emosi. Nadia yang merasa ditina juga terpancing emosinya, dia maju mendekati Mika dan balik mengejek. Haha, apakah maksud kamu anak haram yang dibuang oleh papanya? Balas Nadia tepat di wajah Mika. Namun Mika langsung memberikan tamparan keras di wajah Nadia. Plak, kulit di sebelah pipi Nadia pun langsung memerah. Ark! Teriakan Nadia membuat Agnes dan juga Reza yang sejak tadi berada di dalam ruang kerja bergegas keluar dari sana. Ada apa ini? Tanya Agnes. Aunty, lihat apa yang sudah dia lakukan, dia menamparkan Nadia, sangat sakit sekali. Nadia merengek pada Agnes. Agnes pun mendekati Nadia dan melihat bahwa pipi Nadia sangat merah dan terdapat bekas 5 jari dari tangan Mika. Agnes pun langsung menunjukkan rasa tak suka ia pada Mika. Kenapa kamu perlakukan Nadia seperti ini, Mika? Baru berada di sini beberapa jam dan kamu sudah membuat masalah. Dia yang menghina aku duluan, sanggah Mika. Dia menatap Reza untuk minta dibela namun Reza hanya diam saja. Nadia pun buru-buru membela dirinya. Nadia kan berkata benar Aunty, dia menghina Nadia duluan. Suara manjanya sengaja dibuat-buat. Agnes pun berusaha menahan emosinya. Sudah, Mika mari kita ke kamarmu saja. Kita bicara berdua. Lalu dia melenggang pergi ke arah tangga. Mika yang juga merasa lelah dengan sandiwara yang dibuat oleh Nadia ingin cepat-cepat saja pergi dari sana. Tatapan tajam dia layangkan pada Nadia sebelum meninggalkan putri dan ayah pura-pura itu. Ketika Mika berhasil masuk ke dalam kamar yang dia tempati tadi, Agnes telah duduk di atas sofa dengan kaki menyilang. Duduklah Mika, Mama ingin bicara serius. Mimik wajah Agnes pun tampak berubah serius. Mika yang juga ingin mengetahui apa yang sedang ingin dibahas oleh Agnes itu menurut saja untuk duduk di sebelah Agnes. Terdengar helaan napas kasar dari mulut Agnes sebelum dia memulai bicara. Dengar, kamu sudah dewasa jadi. 87. Mama harap kamu jangan membuat keributan di rumah ini, itu yang pertama. Apa? Aku tidak membuat keributan, bukankah Nadia yang berteriak, bukan aku, sanggah Mika tak terima disalahkan. Namun Agnes buru-buru menghentikan celotehan Mika. SSSTT, menurutlah kali ini saja, Mama akan lanjutkan. Yang kedua, yaitu kondisi keuangan papamu sedang dalam keadaan buruk setelah dia harus dengan terpaksa kehilangan perusahaan satu-satunya miliknya itu. Jadi dia juga menyalahkanku. Batin Mika sengaja tak mau menyela. Mama mengerti kalau kamu itu adalah anak biologisnya, namun sebagai istri sah tentu Mama juga berhak atas perusahaan itu. Lagi pula kan kamu sudah mendapatkan warisan rumah dari papamu. Mika membuka mulutnya karena mendengar ucapan Agnes itu namun dia masih tak ingin bersuara. Dia hanya bergerak menyilangkan kedua tangannya seperti bersedekap dada dan Agnes melihat reaksi itu namun dia tidak peduli. Reza sekarang bekerja di perusahaan kecil milik kakaknya dan hanya diberi jabatan sebagai direktur utama saja, dan kamu tahu kan penghasilan dirut itu tak seberapa. Lalu, akhirnya Mika yang sudah tak sabar mendengar kata demi kata yang berbelit-belit itu pun bersuara. Dengar, sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bantulah papamu untuk mendapatkan kembali perusahaannya bagaimanapun caranya, karena kami sudah benar-benar mengalami krisis saat ini, Mika. Pada saat itu, Mika tak tahan untuk tak tertawa. Hahaha. Tawanya sangat lebar sehingga membuat Agnes semakin menunjukkan wajah marahnya. Apa maksud tertawamu itu? Tanya Agnes kesal. Mika pun meredakan tawanya meskipun masih bersisa. Baru saja Nadia mengataiku anak haram di bawah tadi, dan aku sangat yakin kalau itu adalah ajaran dari kamu, kan? Dan sekarang aku mendengar permintaan untuk balas budi. Apa tidak salah? Bahkan mamaku duluan yang dinikahi oleh papa sebelum kamu. Agnes marah bukan kepalang mendengar hinaan dari Mika, sehingga dia tak sadar sudah mengangkat satu tangannya berniat akan memberikan tamparan di pipi mulus milik Mika. Namun sayang Mika sudah menyadarinya terlebih dahulu sehingga dia sempat menangkap tangan itu sebelum melayang ke pipinya. Lalu ia hempaskan tangan Agnes itu lalu berdiri dari duduknya.
Bahkan mamakulah yang lebih berhak mendapatkan perusahaan itu daripada kamu, ujarnya dengan penuh penekanan. Agnes tak berkutik lagi, ternyata Mika tak selemah yang dia kira. Namun, dia tak hilang akal. Dengan seringai licik ia berkata, Reza sangat mencintaiku Mika, dia bahkan rela meninggalkan kalian demi aku, ingat itu. Dulu dan sekarang dia akan tetap memilihku. Bentak Agnes. Mika pun membalas, ternyata hanya sebentar untuk bisa mengetahui sifat aslimu. Kamu pikir aku tidak tahu kalau papaku sudah dipengaruhi oleh keserakahanmu sejak dulu. Dulu, papaku sudah pernah menikahimu karena dia memang mencintaimu tapi kamu tak pernah menghargai dia sehingga kamu menceraikannya. Namun, setelah tahun 88, keuangan di perusahaan papa semakin meningkat, kamu datang lagi merayunya. Dan papa tetap mau menerimamu meskipun dia tahu bahwa kamu mandul. Puas sudah Mika menghina wanita licik di hadapannya itu, karena sebab dialah mendiang ibunya mengalami rasa sakit hati berkepanjangan. Sekarang sudah dia balaskan sakit hati itu. Diam. Agnes berteriak sekuat tenaga dan ikut berdiri namun hanya menatap tajam Mika dengan mata memerah serta tubuh yang bergetar akibat emosi yang memuncak. Mika berhasil membuat Agnes emosi sehingga dia semakin maju dan membusungkan dadanya. Kenapa kalau aku tidak mau diam? Apa kamu tahu kalau suamiku sangatlah kaya? Bahkan aku tidak perlu menggunakan trik murahanmu itu untuk merayunya. Itulah yang disebut cinta sejati dan aku mencintai suamiku. Tidak seperti dirimu yang hanya mencintai uang papa. Semakin puas hati Mika mengungkapkan semua kekesalannya pada istri ayahnya itu yang sudah dia tahan hingga saat itu. Tapi dia masih ingin menambahkan bumbu lagi. Seraya menunjuk wajah Agnes, Mika berkata, dan ingat, Agnes. Jika kamu tidak mau bersikap baik padaku, mimpi saja perusahaan papa bisa kamu dapatkan. Agnes tertekan. Dengan gerakan dada yang naik turun, ia berkata, keluar. Keluar sekarang juga dan jangan pernah kembali lagi ke sini, usirnya dengan suara serak karena dia merasa kalah melawan wanita muda di hadapannya itu. Cih, dengan senang hati aku akan pergi. Mika segera berbalik dan merampas tas juga ponselnya dari atas ranjang sana lalu bergegas keluar dari kamar itu tanpa menoleh ke belakang lagi. Siapa juga yang ingin berada di sini, baru beberapa jam saja sudah seperti di neraka apalagi sampai menghabiskan satu malam, bisa-bisa besok aku hanya tinggal Narma, maki Mika seiring langkah kakinya menuruni tangga. Hingga suara seruan dari Reza pun tak dihiraukannya, karena Reza sedang berada di ruang tamu bersama dengan Nadia sehingga dia bisa melihat ketika Mika mengarah keluar rumah. Pintu segera Mika buka masih dengan jantung yang berdegup kencang akibat harus bertarung melawan wanita tua tak tahu diri tadi. Setelah keluar dari rumah dia pun menyalakan ponselnya, menelepon suaminya adalah pilihan utamanya. Sayang, entah kenapa suara Dika saat itu terdengar sangat menghanyutkan di telinga Mika. Tak dipungkiri ternyata dirinya sudah rindu pada suaminya itu. Bisa jemput aku? Sekarang, pinta Mika dengan suara rendah. Dia sedikit malu karena seharian tadi baru saja berusaha menghindari suaminya namun sekarang sudah membutuhkannya. Jordan ada di sana, tunggulah sebentar dia akan menyusul di gerbang. Kamu memata-mataiku. Seru Mika, baru juga merasa rindu, sudah dibuat kesal lagi oleh suami tercintanya itu. 89. Perasaan anggun. Hari Minggu pagi sekitar pukul 9, keluarga kecil Hansel dan juga Kayla selalu menghabiskan waktu bersama di taman belakang mansion. Taman yang dibuat begitu indah dengan hamparan bunga-bunga impor, rumput yang aman untuk diduduki serta properti mirip taman bermain pun tersedia di sana. Taman itu jugalah yang sudah menjadi tempat favorit bagi seorang Gavin untuk bermain, karena kaki kecilnya yang sangat lincah itu bisa bebas berlarian sebanyak yang dia suka. Minum, sayang, Hansel memberikan segelas minuman jus buah pada Kayla. Seharusnya seorang istri yang perhatian mengambilkan minuman untuk suaminya, tapi bagi Hansel pantang untuk menjadikan istrinya seperti pelayannya, kecuali menjadi pelayan di atas ranjang.
Kayla menerima minuman itu dengan senang hati dari tangan kokoh suaminya. Terima kasih, Kak. Kecupan hangat pun dilayangkan Hansel di kening istrinya. Tak jauh dari mereka, Gavin sedang bereksplorasi menjelajahi taman bunga. Dia mengenakan sebuah jubah dan juga memegang satu buah pedang plastik yang bisa menyala dan juga mengeluarkan suara. Saat ini dia sedang menjadi seorang pangeran. Justin si abang kembar, mulai merangkak ke arah sang pap, melihat itu Hansel pun menggendongnya sambil duduk. Saat itu Hansel dan Kayla beserta 3 anak kembar mereka sedang bersama di atas hamparan karpet piknik. Justin sangat mirip kakak Gavin, ya, ucap Kayla. Hansel pun menatap wajah putranya itu. Ya, seharusnya dia ini kembar bersama Gavin saja. Tapi semuanya mirip kakak, untung saja Lily mirip denganku. Protes Kayla. Padahal dia yang mengandung dan melahirkan, tetapi ketiga putranya hanya mirip sang papa. Hansel terkekeh. Untungnya Lily perempuan, jadinya mirip kamu. Coba kalau semuanya laki-laki, pasti sudah mirip aku semua, hahaha. Kayla pun ikut tertawa. Lia, benar juga ya. Kayla mengambil ponselnya lalu membuka kamera dan mengambil gambar semua anak-anaknya sebanyak mungkin. Hansel sampai heran melihatnya. Segala harus membuat posisi rebahan demi bisa mendapatkan angle gambar yang sesuai dengan keinginannya. Gavin yang berada agak jauh pun disambangi Kayla untuk dia ambil gambarnya. Bersyukur Gavin cukup kooperatif sehingga beberapa pose berhasil Kayla tangkap dengan baik. Tak ketinggalan sang papa pun kena jepretan si fotografer amatiran itu. Namun yang terlihat capai malah fotografernya. Kayla mengelap keringat di dahinya begitu merasa puas dengan aksinya. Hansel yang memperhatikan gerak-gerik istrinya hanya bisa geleng-geleng kepala. Sudah puas? Tanya Hansel. 90. Kayla pun terkekeh. Ternyata menjadi seorang fotografer melelahkan juga, ya. Coba aku lihat gambarnya, pinta Hansel. Kayla pun menyerahkan ponselnya. Setelah Hansel perhatikan, sebagian gambar kebanyakan buram dan juga posisi pengambilan gambar yang amburadul membuat Hansel tertawa geli. Padahal tadi istrinya itu sudah menggunakan macam-macam posisi untuk proses pengambilan gambar, namun hasilnya malah lebih parah dari prosesnya. Ini sih namanya hasil yang mengkhianati proses. Kenapa tertawa? Tanya Kayla polos. Hansel mengembalikan ponsel istrinya itu masih dengan senyum gelinya. Kamu lebih cocok menggambar saja, sayang. Kasihan kamera ponselnya kalau hasilnya begini. Merasa tidak mendapat pujian, bibir mungil itu pun langsung mengerucut. Berapa nilainya? Tanyanya. Aku beri angka 6, jawab Hansel. Ah payah. Kakak tidak pandai menilai, seru Kayla tak terima. Hansel pun hanya bisa tertawa menanggapinya. Tiba-tiba Gavin berlari kencang ke arah mereka sambil berteriak kencang diikuti oleh Gina di belakangnya. Papa, Bi. Kayla langsung menoleh ke arah putra sulungnya itu. Bi, apa ada lebah di sana? Hansel pun langsung awas menangkap gerakan kecil dari hewan yang menyengat itu, tampak terbang di antara bunga-bunga milik Anggun. Hansel yang masih memangku Justin pun berubah jadi menggendongnya dan langsung berdiri. Bawa anak-anak ke dalam, semuanya. Perintahnya pada keempat pengasuh yang ada di sana. Segera mereka bergerak menggendong masing-masing majikan mungil itu. Kayla pun ikut berdiri sambil mencari di mana keberadaan lebahnya. Kenapa ada lebah di sini? Apa kalian tidak memberikan obat anti serangga? Hansel berseru pada Lana selaku kepala pelayan di mansion. Saat itu Hansel sudah tampak emosi. Bagaimana jika putraku tersengat? Tidak becus kalian semua. Teriaknya. Karena ada beberapa pelayan pria juga di sana yang bertugas merawat kebun bunga tersebut. Lana pun berusaha meminta maaf. Maafkan kami Tuan, ini adalah kelalaian kami. Kami akan bekerja lebih baik lagi setelah ini, dia berucap sambil menunduk karena takut dengan kemarahan Hansel. Hansel menunjuk wajah Lana meskipun Lana hanya menunduk. Aku belum selesai denganmu. Ancamnya. Sayang ayo masuk. Aku mau lihat keadaan Gavin. Hansel menarik lengan Kayla untuk membawanya masuk ke dalam mansion.
Bersyukur Gavin tidak terkena sengatan lebah di sana, entah apa yang akan Hansel lakukan pada seluruh pelayan seandainya itu terjadi. 99.